Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun ikhwanul mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, tidak salah bahkan wajib hukumnya selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita. Allah senantiasa sayang kepada kita. Allah senantiasa cinta kepada kita. Terbukti semua yang kita minta Allah beri. Setiap hari Allah beri kita sehat. Setiap hari Allah beri kita iman Islam yang kokoh. Alhasil alhamdulillah hari ini kita masih bisa menjaga itu, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Salat Jumat menjadi wajib bagi kita seorang laki-laki sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seminggu Allah beri nikmat pada kita yang tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Seminggu kemudian Jumat yang akan datang diingatkan kembali, ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah, karena mungkin dalam seminggu yang telah lewat ini terjadi degradasi keimanan dan ketaatan kita. Wajar terkadang sholatnya lambat-lambat, ditunda-tunda. Wajar terkadang sedekahnya gak seikhlas biasanya. Karena itu dicas kembali di hari Jumat, perkuat lagi iman. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'at hasanatan tamhuha wa khaliqin nas. Perintahnya Rasulullah. Takwalah kalian dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaannya, mau susah, mau mudah, mau senang, mau gampang, taat sama Allah. Perintah Rasulullah. Di kantor, di rumah, dimanapun perintah Rasulullah, taat sama Allah. Takwa tidak boleh ditinggalkan, karena itu hal yang penting. Oleh karena itu setiap hari Jumat kita refresh kembali keimanan dan ketaatan kita ini. Semoga ketakwaan kita hari demi hari makin bertambah, semakin baik, semakin baik. Pada akhirnya insya Allah tatkala Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu Al-Fakir Khatib berwasiat, ittaqillah. Sama-sama mari kita selalu bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, berupaya maksimal menjalankan segala perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian Allah berikan kita kebahagiaan, kemuliaan di dunia bahkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, pada kesempatan yang baik
Al-Fakir mengajak kita bersama untuk merenungkan sebuah firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah kebahagiaan kalian, kesenangan kalian, pahala kalian, kata Allah. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirah. Negeri akhirat. Apa itu? Surga. Kebahagiaan negeri akhirat diperintahkan oleh Allah kepada setiap mukallaf, setiap diri kita masing-masing agar dicari. Kita harus nyari kesenangan di akhirat nanti, karena kita pada hakikatnya akan meninggal, hakikatnya pula akan dihidupkan kembali untuk masuk ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat kita semua yakin dan percaya ada dua, surga, neraka. Perintah Allah, carilah kebahagiaan negeri akhirat. Darul akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan hanya akhirat saja yang kamu kejar. Jangan kamu selalu mengejar, memburu akhirat, tapi kamu tansa nasibaka minad dunya, melupakan kebahagiaan kalian di dunia. Artinya dunia juga harus kita bahagia. Supaya bahagia di dunia bagaimana? Bekerja. Datang rajin. Karena datang bekerja dalam menghalalkan bagian dari gaji kita. Perintah Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu berlahai-lehai, jangan kamu bersantai-santai di dunia ini. Malas, gak mau kerja. Dari mana dapat duit? Dari mana kamu bisa bahagia kalau kita tidak bekerja? Kira-kira demikian. Sehingga Allah perintahkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, capailah kebahagiaan duniamu sehingga menghantarkan kamu sukses di akhirat. Al-Qasas 77. Dilanjutkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Untuk kamu bisa bekerja dengan baik, untuk kamu bisa membina kerukunan dengan baik. Jangan lupa wa ahsin fi'il amar, Pak. Berbuat baiklah. Berbuat baik kepada siapa? Atasan, bawahan, teman, keluarga, tetangga, kerabat, siapapun kita berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, kata Allah. Bukankah Allah baik banget sama kita? Bisa bangun tidur dengan tenang, bisa berangkat kantor dengan tenang, bisa punya pekerjaan, bisa punya pangkat jabatan, bisa punya keluarga, bisa punya tempat tinggal, bisa punya keturunan. Semuanya adalah karena kebaikan Allah. Kebaikan Allah sama kita. Andaikan Allah tidak ngasih kita, apalah kita. Kita hanya manusia yang lemah, yang tidak punya daya upaya apa-apa. Terbukti ketika ruh diambil oleh Allah, jasad masih utuh, tidak ada yang kurang. Hanya ruhnya saja yang diambil oleh Allah. Apa yang terjadi? Kita tak berdaya apa-apa. Mandi dimandiin, pakai kafan dikafanin, ke masjid diantar disolatin, bahkan masuk liang lahat pun dimakamkan. Itulah kita, manusia yang tak punya daya apa-apa. Namun terkadang kita lupa dengan segala pemberian Allah ini. Allah beri kegagahan pada kita, kita lupa. Allah beri kesehatan kepada kita, kita lupa. Allah beri semua yang diperlukan oleh kita, kita pun terkadang lupa. Maka kata Allah, baik-baik sama tetangga, baik-baik sama keluarga, baik-baik sama sesama, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Wala tab'al fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dilarang oleh Allah, jangan kalian berbuat kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Terkadang kita itu tidak sadar bisa melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Contoh, bagi perokok umpamanya, buang puntung rokok sembarangan. Satu orang membuang puntung rokok, kalau 1000 orang, bukankah ada 1000 puntung rokok? Bayangkan, Masya Allah. Apakah itu tidak menimbulkan kerusakan? Tentu kerusakan. Sampah umpamanya, bungkus permen saja sederhananya. Satu orang buang bungkus permen ke dalam got. Bayangkan kalau 1000 orang buang bungkus permen, 1000 bungkus permen numpuk di got. Kerusakan. Dan itu dilarang oleh Allah. Artinya kebalikannya, Allah perintahkan, wahai manusia, jagalah lingkunganmu, jagalah kesehatanmu. Dengan cara bagaimana? Maka mari sama-sama kita peduli dengan lingkungan kita. Tanpa disuruh, kalau memang lihat sampah, ambil, buang tempat sampah. Pahala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, menyingkirkan duri di jalan bagian dari sedekah. Masya Allah. Inilah hadirin sidang Jumat yang terhormat. Renungan kita siang hari ini, sama-sama mari kita ambil hikmahnya. Mari kita belajar hari demi hari semakin bertakwa kepada Allah. Kita belajar hari demi hari semakin menjadi orang yang baik dalam situasi dan keadaan apapun, tanpa harus disuruh, tanpa harus ada tendensi seseorang. Karena nggak ada pimpinan, karena ada pimpinan saya rajin, nggak ada pimpinan saya ele-elean. Tidak boleh yang demikian. Yakin dan percaya, setiap perilaku kita diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap tetesan tinta kita selalu diperhatikan oleh Allah. Oleh karena itu, mari banyak-banyak kita tuangkan kebaikan dan kebaikan. Sedikit demi sedikit kita kikis dan kita jauhkan segala kemaksiatan kita. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Allah bimbing kita, Allah jaga kita, senantiasa berada di jalan yang lurus. Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh, dan Allah bina kita. Allah kumpulkan kita dan keluarga kita. Semoga dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW dalam surga Firdaus yang Allah janjikan. Demikian khutbah singkat pada hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah kebodohan kami. Al-Fakir Budi Santoso mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.